Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru-guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rahmi Setio Asih. Saya adalah guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saat ini saya akan mencoba melakukan pengimbasan asesmen kompetensi minimum kepada rekan sejawat saya. Sebelum melakukan pengimbasan kepada teman sejawat, berikut adalah penjelasan tentang asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi maupun sastra. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua murid. Murid dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes, dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tesnya, untuk pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Saya saat ini akan mencoba untuk melakukan pengimbasan kepada teman saya, rekan sejawat saya satu kantor, yang bernama Bu Ain. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam yang notabene tidak
tidak memiliki SIM PKB sebelumnya karena beliau di bawah naungan Departemen Agama. Kemudian beliau menghubungi operator Dinas Pendidikan untuk meminta nomor SIM PKB. Nah, kemudian beliau sudah mendapatkan nomor SIM PKB tersebut, beliau bisa mengikuti kegiatan bimbingan teknis seri AKM ini. Mari kita mulai. Saya akan memulai pengimbasan terhadap Bu Ain. Yang pertama, kita buka Google Chrome ya Bu Ain ya. Kemudian kita ketik SIM PKB. Kita klik SIM PKB-nya. Kemudian kita pilih portal layanan program GTK Kemendikbud ya Bu. Oke, sudah. Kemudian kita cari ke bawah Bu, maaf ya. Ke bawah ya. Ke bawahkan saja, kita pilih pilih ini Bu. Guru belajar di atas tadi kita pilih guru belajar, yaitu guru belajar, masuk saja. Kemudian ibu masukkan nomor UKG yang telah ibu dapatkan dari operator dinas tadi ya. Silakan ibu ketik menggunakan SIM PKB yang sudah diberikan oleh operator dinas. Setelah itu ya, jadi sebelumnya Bu Ain tidak memiliki akun SIM PKB ya Bu ya? Iya. Oke, sekarang passwordnya. Oke. Ya, silakan masuk. Oh, salah Bu, maaf. Kita ulang lagi ya Bu. Oke, kita ulang lagi 2016 ya. Oke. ID. Kemudian masukkan passwordnya. Oke. Ya. Semoga untuk kali ini benar ya Bu Ain. Karena untuk memasukkan password ini memang agak sulit. Ya. Oke, silakan masuk. Klik tanda masuk. Kemudian ibu pilih ya, ke bawah ibu pilih asesmen kompetensi minimum. Oke. Setelah itu ibu pilih jadwal ya, ibu pilih jadwal karena ibu syaratnya sudah mencukupi, ibu bisa mendaftar seri AKM ini. Oke, sekarang tinggal angkatan 11, ibu bisa pilih untuk angkatan 11 yang akan dimulai pada hari ini sampai hari Sabtu nanti ya Bu Ain. Oke, silakan daftar. Pilih daftar. Oke. Pilih oke. Nah, sekarang Bu Ain sudah bisa mengikuti BIMTEK AKM paling lambat tanggal 27 ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih. Silahkan nantinya Ibu akan mengerjakan pretest untuk mengukur seberapa jauh pengetahuan Ibu tentang AKM ini, dan kemudian setelah itu Ibu akan mengikuti pendidikannya. Akan ada beberapa penjelasan, ada beberapa video juga, dan nantinya akan ada pretest untuk sejauh mana Ibu sudah mempelajari tentang AKM tersebut. Oke Bu Ain, terima kasih.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.